كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini alhamdulillah kita sudah menuju penghujung bulan Syawal, tanggal 26 Syawal 1447 Hijriah, 14 April 2026 Masehi. Dan ini adalah pembahasan yang ke-18. Insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Kita sudah bacakan apa yang ditulis oleh muallif rahimahullah taala pada bagian al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua di dalam agama kita, dalam agama Islam. Namun itu baru sampai definisi, akhirnya kita terhenti masuknya waktu Isya. Karena sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang bagaimana sedikit ya kiat agar bisa istiqomah meskipun Ramadan itu telah berlalu. Jadi mempertahankan itu yang susah. Kalau memperoleh bisa. Ini ibarat liga ya, memperoleh menang bisa, tapi mempertahankan piala itu yang susah. Itu yang susah. Jadi beribadah di bulan Ramadan Allah mudahkan, cuman setelah Ramadan bisa enggak seperti di bulan Ramadan? Nah, ini yang berat. Kalau di bulan Ramadan alhamdulillah, sebagaimana kita ingatkan bahwasanya di pekan yang lalu setan terbelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Mudah bagi kita beramal. Kalau sekarang sudah tidak seperti bulan Ramadan. Namun meskipun demikian ada yang Allah mudahkan juga untuk meningkatkan keimanan. Bagi yang tahun ini ya Allah undang di antara saudara-saudari kita untuk menjadi tamu Allah, duyufur rahman. Tentunya ibadah perjalanan ibadah haji itu akan meningkatkan keimanan. Karena sebagaimana kita bahas di pekan yang lalu sudah kita singgung, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, dan bahkan dia seperti pakaian bisa juga lusuh. Maka kita upayakan agar tetap iman tersebut bertambah. Jangan sampai iman itu berkurang atau hilang sama sekali. Sebagaimana Nabi menyebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang pelaku keburukan itu, iman itu ketika dia melakukannya tidak ada keimanan, seolah-olah iman itu tidak ada dalam hatinya. Kata Nabi SAW, hadis ini ada di riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, yang maknanya bahwasanya tidaklah seorang itu beriman ketika dia berzina, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia mencuri, tidaklah seorang itu beriman ketika dia minum khamar. Jadi ketika melakukan maksiat tersebut, iman tersebut tidak berada di dalam hatinya. Ketika itu, ini dalam masalah ini panjang pembahasannya sebenarnya. Kalau kita kembali ke masalah usul akidah di bagian-bagian Islam, ini orang-orang Khawarij, sekte Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Murji'ah itu antara iman dan amal tidak ada keterkaitan. Meskipun amal itu dia melakukan dosa misalnya, itu tidak pengaruh pada imannya. Sementara sebagaimana definisi yang kita sebutkan di pekan yang lalu bahwasanya al-iman sebagai dalam dari bahasanya pekan yang lalu tasdiq itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, iman itu al-iman qaulu atau tasdiq fil janan, qaulu bil lisan
wal amalu bil arkan, apa lagi? Yazid bi taati ila rahman wa yanqus bi taati ila syaitan. Itu dia. Lupa ya. Karena sudah 1 pekan Ustaz. Bagaimana 1 bulan? Bagaimana 1 tahun? Di pembahasan al-iman di kampus di Institut IMSA ini 3 semester. Al-iman 1 mata kuliahnya, al-iman 2, al-iman 3. Dan alhamdulillah ketiga tersebut kami dapat tugas al-iman 1, al-iman 2, al-iman 3. Pembahasan yang sangat luas. Pertama dibahas di al-iman 1 dia yang dasar, rukun iman yang 6 tersebut dijelaskan sampai 1 semester. Kemudian iman itu bagaimana, iman itu pengaruhnya terhadap akhlak, terhadap ibadah, itu berpengaruh semuanya. Kemudian iman itu terhadap masyarakat, kemudian iman itu bagaimana pengaruhnya terhadap pribadi awalnya kan, terus terhadap semuanya berpengaruh. Dan bagaimana supaya iman itu bertambah, dia meningkat dia, itu ada dibahas. Lalu bagaimana keimanan itu akan mewujudkan persatuan, yaitu sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi keterikatan iman itulah yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika Nabi hijrah antara Muhajirin dan Ansar dan seluruh kaum muslimin. Itu ikatan keimanan. Jadi itu ikatan yang bukan sehari 2 hari membinanya. Nabi di Madinah setelah hijrah itu 10 tahun Nabi membinanya. Dan alhasil alhamdulillah itu ikatan iman yang menjadi contoh bagi kita di zaman ini, bagaimana mereka dengan ikatan keimanan tersebut, persaudaraan sesama iman itu yang tidak bisa kita jumpai di zaman sekarang. Mustahil. Seperti orang Ansar itu mendahulukan saudaranya Muhajirin. Ithar namanya, mendahulukan saudara. Kalau kita mana mau mendahulukan orang lain daripada kita? Sementara begitulah pembinaan Nabi SAW, bahwasanya kata Nabi, kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, wa yu'siru ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Ansar lebih mendahulukan orang Muhajirin walau mereka sendiri membutuhkannya. Ini sangat berat ini ya, tetapi karena keimanan mudah. Dan itulah yang dituntut sebenarnya. Jadi masih banyak tentang yang kita ketahui hanya rukun iman ada 6, rupanya pembahasannya panjang. Jadi kalau kita buat seperti kampus juga, al-iman 1, al-iman 2, al-iman 3, enggak tamat-tamat usul salasa. Orang dah pindah pembahasan ini terus. Taib. Kita ulang kembali paragraf yang telah kita singgung di pekan yang lalu. Muallif rahimahullah taala, penulis semoga Allah merahmatinya, menyebutkan al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari Islam tersebut, al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki bagian ya, itu 70 lebih bagian, lebih kurang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah kalimat ungkapan la ilaha illallah. Wa danaha imatatul adza 'alit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, baik itu duri, pecahan kaca, sesuatu yang tidak disukai, itu dihindari agar orang leluasa lewat. Seperti pekan yang lalu kalau ada pesta di jalan itu fasilitas umum. Jadi karena kepentingan pribadi akhirnya orang terganggu jadinya, fasilitas umum. Ada kelebihan harta sebaiknya ada di ruangan yang bisa disewa sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang lewat di situ, dan kasihan orang yang sekali lewat tidak tahu dia kemana, apalagi di perumahannya mutar-mutar dia.
Dan di bagian akhir ini disebutkan wal haya'u syu'batul minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi muallif rahimahullah taala menukilkan hadis ini yang dinukilkan di matan ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya. Di hadis ini sahih. Ini yang beliau ambil hadis itu lalu beliau rahimahullah taala masukkan di matannya. Taib. Masalah keimanan kita sudah mengetahui definisinya dan seterusnya. Kita lanjutkan bahwasanya keimanan tersebut yang kita singgung ya, kalau untuk ibadah kita sudah mengetahuinya bagaimana seseorang dengan keimanan berpengaruh terhadap sholatnya, telah kita singgung di rukun Islam. Dengan puasa kita mengetahui nida untuk puasa itu kewajibannya orang beriman yang dipanggil. Panggilan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian terhadap haji, terhadap zakat dan seterusnya. Terhadap ibadah itu sepertinya kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Yang kita tekankan adalah pengaruh iman itu terhadap akhlak, Kita agak dalam di sini karena di zaman kita yang hidup sekarang ini merupakan krisis akan ini. Betapa banyak orang mengatakan terhadap kita yang sudah mulai mengaji, lihatlah mereka berilmu, belajar ilmu, tapi adabnya tidak ada. Banyak perangainya begini, kasar dan seterusnya. Ada kan kita mendengar? Banyak. Ada orang-orang kajian itu, lihatlah dia membahas ilmu tapi bawaannya begini dan seterusnya. Jadi seolah-olah kita telah membangun, seolah-olah mengupayakan tangga ke surga, atau ibarat pohon yang kita telah kita upayakan suburnya. Itu makanya ada namanya syajaratul iman, pohon keimanan. Semakin rindang, semakin banyak buahnya, hasilnya. Itu seolah-olah kita dengan akhlak yang buruk tersebut, sesuatu yang telah kita usahakan itu kita rubuhkan, tangga tersebut kita rubuhkan, dan pohon itu kita tebang. Seolah-olah demikian. Nanti insyaallah akan kita singgung hadisnya kenapa demikian. Ada di bagian tentang bahayanya akhlak yang buruk. Taib. Adapun dalilnya, sebelum kita jelaskan tentang akhlak, pengaruh iman itu terhadap akhlak, dalilnya tentang iman tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan itu seseorang yang memalingkan wajahnya ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini ada 5 rukun iman. Adapun tentang takdir itu terpisah. Di dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takarannya, dengan takdirnya, kadar, takdir, takarannya, ketentuannya. Ini di dalam Al-Qur'an itu terpisah. Adapun di dalam hadis itu di hadis Jibril. Insyaallah nanti kita lewati di sini. Jadi kita tunda dulu pembahasan hadis Jibril, yang mana Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan Islam tersebut, Islam, iman dan ihsan. Kemudian tentang akhlak yang terpuji, sebagai contoh tentunya adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik petunjuk dan beliau adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang menjadi contoh terbaik di antara umat Nabi SAW. Sebaik-baik contoh dia mencontoh adalah Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk wa khairal huda Muhammad SAW.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Lalu bagaimana akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Allah yang langsung memuji akhlak beliau dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi Rabbuna Jalla wa Ala yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari sirah Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disegani, disenangi oleh kawan, disegani oleh lawan, karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luhur. Di dalam tafsir Katsir ada riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu menyebutkan apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Lalu bagaimana keutamaan-keutamaan tentang orang yang memiliki akhlak yang mulia tersebut? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Bukhari juga, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang lain tadi kita singgung tentang iman itu bertambah dan berkurang. Ada enggak iman itu yang sempurna? Iman yang sempurna ada enggak? Ada. Di awak ada? Iman itu bertambah dan berkurang. Ada enggak iman itu yang sempurna? Gimana Pak? Tidak ada. Tetapi Nabi menyebutkan dalam hadisnya ternyata ada. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi SAW dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ternyata ada. Ternyata ada. Jadi semakin baik akhlaknya, semakin sempurna imannya. Tentu sempurnanya bukan sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari hadis ini, orang yang bisa berakhlak mulia adalah orang yang sempurna imannya. Perhatikan hadis yang sahih dari Imam Bukhari, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai hal demikian. Kalau kita tidak memberi orang itu kan yang tidak kita suka. Tidak suka kita, kurang enak, kasihlah orang. Nanti tidak habis mubazir, kasih tetangga. Seperti itu lah. Sementara patokan keimanan itu yang kita sukai. Kita suka misalnya ini. Nah, ini yang kita berikan. Kita bagi yang ini yang kita suka, itu yang kita berikan. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalal birra ada yang ingat ayatnya, mimma tuhibbun. Tidaklah seorang itu berinfak baik melainkan, itu maknanya mimma tuhibbun. Lupa awalnya. Ada yang hafal? Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu berinfak dengan baik sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Tapi tidak sampai kita apa yang kita cintai, mobil kita infakkan, tidak mungkin. Tapi begitulah patokannya. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat, kalau tidak salah itu Abu Darda, itu menginfakkan kebun kurma yang dicintainya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya inilah kebun kurma yang paling aku cintai. Ketika ayat itu turun, dia mendengarnya, lalu diinfakkannya untuk fisabilillah. Silahkan gunakan, ambil hasilnya. Nah, itu memang terbukti bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mendengar wahyu dari Nabi SAW langsung diamalkannya. Apa yang terbaik dari hartanya itu yang diinfakkan. Baik. Kemudian di keadaan orang di akhirat,
orang yang paling dicintai oleh Nabi dan dekat kedudukannya, majelisnya di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Inna min ahabbikum ila wa aqrabikum mini majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya, majelisnya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Coba kita renungkan sejenak, kita mengetahui mungkin yang di dekat Nabi SAW sebagaimana ketika di dunia. Di situ mungkin ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali dan yang lainnya. Akan tetapi ini berita gembira bagi kita umat Nabi SAW agar dekat, walaupun tidak di sampingnya tetapi dekat dengan Nabi SAW, karena umat Nabi SAW umat yang paling banyak. Lalu kita dekat dengan Nabi SAW, duduk di hari kiamat, dan semua orang manusia menyaksikan. Ketika orang menghina kita sekarang, apa itu, lalu dia lihat kita di akhirat, dekat kedudukan kita, dekat Nabi SAW. Itu membuktikan. Di dunia tidak bisa dibuktikan sekarang, tapi dibuktikan di akhirat. Ini yang kita upayakan agar bisa memperoleh hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih tentang keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia, karena ini berpengaruh dengan keimanan. Ini orang yang berakhlak mulia, yang berakhlak yang baik, itu derajatnya itu sampai ke kedudukan orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya yang mulia, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajah shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin yang akhlaknya terpuji, yang baik, dapat mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang sholat malam di malam hari. Misalnya dia tidak sempat melakukan misalnya, tapi kedudukannya bisa mencapai orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang sholat malam di malam hari. Dan kita ini amalan yang dua amalan ini, di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia ini sama-sama mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ketika dia berpuasa, dia akan mendapatkan kebaikan dengan puasanya, dan ketika di malam harinya tentu membaca, ketika kita sholat malam kita membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat juga di hari kiamat. Jadi banyak ya hadis-hadis mengenai ini. Di hadis yang lain, innallaha ta'ala jamil yuhibbul jamal wa yuhibbul ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan menyukai keindahan. Allah menyukai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang hina. Lalu orang yang dianugerahkan akhlak yang baik, maka dia mendapatkan sesuatu yang mulia, lebih mulia daripada harta-harta atau hiasan dunia, karena hiasan akhlak itu yang lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, sabdanya, innan nasa lam yu'tau syai'an khaira min khuluqin hasanin. Manusia tidaklah diberikan sesuatu yang lebih baik daripada akhlak yang mulia. Ini diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, Mu'jamul Kabir. Dan akhlak yang mulia di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang, yang banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya hal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, lalu beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan begitu juga yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu dua hal juga, al-famu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Nabi kita. Yang menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang manusia, tetapi Nabi wa huwa shadiqul masduq, yang beliau benar dan dibenarkan. Jaminan beliau, anna za'im bi baitin fi rabadatil jannah liman
liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Jadi kata Nabi, saya menjamin rumah di tepi sorga bagi seseorang meninggalkan debat meskipun dia dalam kebenaran. Jadi ketika kita meninggalkan debat, nggak mau kita debat, lalu itu Nabi jamin rumah di tepi sorga. Kalau di ihram ya, bagi orang yang haji salah satunya tidak boleh berjidal, la fusuq wala satu lagi berkata-kata yang porno, satu rafat dan jidal, meninggalkan jidal. Rafat, fusuk dan meninggalkan jidal itu ditinggalkan demi agar haji kita itu mabrur. Ini siapa tahu insyaallah Allah mudahkan bagi yang ada terpanggil di tahun ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan haji yang mabrur tersebut. Kapan berangkat, Pak? Sudah ada jadwalnya? Sudah? Tanggal bulan April ini, akhir April enggak? Mei. Berarti ke Madinah dulu ya. Ke Mekah langsung ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan usahakan. Baik. Kemudian yang kedua, ini ada 3, bagi Nabi juga menjamin wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Nabi menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta wa in kana maziha, yang membuat orang tertawa. Jadi dia berbohong agar orang, meskipun dia bercanda membuat orang tertawa, tapi berdusta lalu dia tinggalkan, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah di tengah surga. Lalu yang terakhir ini dia wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang tinggi, di tinggi, paling tinggi kedudukannya, yaitu bagi liman hasana khuluqah, bagi orang yang baik, membaguskan akhlaknya. Kita bawakan juga beberapa hadis ancamannya, kita agak cepatkan sedikit karena waktu. An Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salasun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga golongan kata Nabi, yang mana amalan solehnya la tarfa'u salatuhum, salatnya maksudnya tidak diangkat, ru'usihim shibran, meskipun sejengkal. Jadi amalan itu tidak sampai ke Rabbul Alamin, tidak diangkat, sedangkan di atas kepalanya tidak sampai sejengkal. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang yang diangkat menjadi imam, mengimami suatu kaum, tetapi orang membencinya, tidak menyukainya karena perangainya yang jelek. Terkadang ada orang jadi imam misalnya, tetapi makmumnya tidak mau. Itu tidak bagus dia tuh. Ini akhlaknya begini. Berarti tidak bagus dia. Ini tidak diangkat amalannya, meskipun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Kemudian siapa lagi? Wa mra'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhid. Sakhid maksudnya seorang istri yang ketika dia tidur di malam hari tetapi suaminya marah terhadapnya. Itu makanya ada di hadis yang lain sifat istri yang soleha. Ibu-ibu, kalau ada yang ada di belakang, dengarkan bagaimana seorang wanita yang soleha, istri yang soleha, ketika di malam hari mendatangi suaminya, lalu diambil telapak tangan suaminya, diletakkan di atas kepalanya, panggilan kesayang, wahai suamiku, wahai sayang, dan seterusnya, abang, ajo orang Piaman, mas, akang, aa, terserahlah. Sesungguhnya mata istrimu ini tidak akan bisa tidur sebelum engkau meridhoinya. Ini sifat istri yang salehah. Dan ini kebalikannya bagi istri yang suaminya marah terhadapnya, maka dia salah satu orang yang tidak diangkat solatnya, amalan solatnya, pahala solatnya, meskipun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Wa akhawani mutashariman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersaudara yang saling bermusuhan. Ini banyaknya, salah satu penyebabnya yang banyak harta warisan, tersinggung sedikit dan seterusnya, akhirnya putus hubungan adik kakak. Ini tidak diangkat pahalanya walaupun hanya sejengkal.
Kemudian di hadis yang lain, buruknya orang yang berperangai buruk, wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk karena merusak amal sebagaimana juga merusak madu. Masih ada hadis yang ringan, hadis seorang wanita yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dia seorang wanita yang rajin puasa di siang hari dan sholat malam. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, tetapi dia menyakiti tetangganya, tidak nyaman tetangganya terhadapnya. Lalu bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Nabi menyebutkan bahwasanya dia di neraka. Ada satu orang wanita lagi, dia hanya melakukan yang wajib, tetapi orang tenteram dengannya, tidak ada yang tersakiti dengannya, tetangganya tidak ada yang terusik dengannya. Lalu Nabi mengatakan dia dalam surga. Ini pengaruh akhlak, keimanan terhadap akhlak yang alhamdulillah kita bisa selesaikan. Adapun yang nanti tentang pembagian iman, jadi rukunnya nanti insyaallah kita bahas setelah ini. Di sini disebutkan cabang-cabangnya. Dari cabang bid'u itu adalah bilangan antara 3 sampai 9 bid'u. 3 lebih itu namanya, jadi sekitar 73 atau lebih. 73 lebih. Dan yang berusaha mengumpulkannya adalah Imam Al-Baihaqi. Itu mencoba menulis mengumpulkan apa saja cabang-cabang keimanan. Ini bukan rukun ya, kalau rukun 6. Ini yang cabang-cabang. Yang mana salah satu yang paling bawah tadi imatatul adza anit thariq, kemudian al-haya'u syu'batun min, dan malu itu sebagian dari iman. Nah, ini dicoba mengumpulkannya dalam kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang dari keimanan. Jadi ingin bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu ingin memperdalamnya, lihatlah, baca kitab tersebut apa saja cabang-cabang keimanan tersebut. Jadi iman itu ibarat pohon syajaratul iman, ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Dan salah satu tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah syajaratul iman, pohon keimanan. Salah satu muqarrar di Institut IMSA. Banyak sebenarnya muqarrar-muqarrarnya, atau usul iman fi dawi kitab wa sunnah, landasan-landasan keimanan di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, dan masih banyak tulisan-tulisan ulama dalam masalah ini. Alhamdulillah di kesempatan ini karena waktu azan isya telah masuk, kita cukupkan sampai di situ. Bagaimana pengaruh keimanan, maka bisa dilihat semakin kuat imannya, semakin taat dia, semakin baik akhlaknya. Jangan sampai yang kebaikannya, puasa, sholatnya dan seterusnya itu gugur karena akhlak yang buruk. Tentunya upaya di antara upaya sebelum kita akhiri, tentunya pertama niat yang tulus, niat yang ikhlas kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Kemudian berdoa, jangan lupa sebagaimana ketika bercermin kita misalnya selesai mandi, berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsinu khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa ini, maka baguskan juga akhlak ini. Dan seterusnya. Minta kepada Allah, karena akhlak itu ada dua. Ada yang jibili, yang memang bawaan sejak lahir, setelan pabrik. Ada yang muktasab, diusahakan, dilatih, tetapi sesekali keluar juga. Ketika ini pas kena kan, itu dia aslinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillah ini yang bisa kita pelajari di malam ini. Insyaallah nanti kita akan pelajari rukun iman yang 6 tersebut insyaallah di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.